Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini anak-anak? Baik, Alhamdulillah. Sebelum memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, Rinda, silakan dipimpin doanya. Baiklah teman-teman, sebelum melakukan aktivitas belajar hari ini, kita berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Rinda. Bukunya tolong disiapkan. Pastikan kalau kalian memang benar-benar siap untuk belajar. Sekarang, Ibu presensi dulu. Dinda Pratama. hadir Bu. Wulandari. Hadir Bu. Hadir semua ya. Hadir semua, semangat semua. Ya, kita mulai pelajaran kita hari ini. Jadi untuk mengingatkan pelajaran kita minggu lalu, Ibu langsung buka slide ya, slide presentasi. Kalian perhatikan. Apakah sudah kelihatan, Nak? Kelihatan Bu. Jadi pelajaran kita hari ini adalah pencatatan transaksi penjualan secara kredit, wesel, dan penjualan angsuran. Adapun yang kita pelajari hari ini itu fokus pada pencatatan transaksi penjualan secara kredit. Nah, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi dasarnya adalah yang pengetahuan menganalisis pencatatan transaksi penjualan barang dagang secara kredit, dan keterampilannya adalah melakukan pencatatan transaksi penjualan barang dagangan secara kredit. Nah, ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Melalui diskusi dan menggali informasi, peserta didik mampu yang pertama menganalisis pencatatan transaksi penjualan barang dagangan secara kredit, menjelaskan pencatatan transaksi penjualan barang dagangan secara kredit, melakukan pencatatan transaksi penjualan barang dagangan secara kredit, membuat pencatatan transaksi penjualan barang dagangan secara kredit. Nah, ini peta konsep. Nah, di sini yang kita bahas penjualan secara kredit, ada pengertian, ada pencatatan penjualan kredit. Transaksi penjualan. Nah, di dalam perusahaan dagang ya, kegiatan utama perusahaan dagang itu terletak pada transaksi jual beli ya. Penghasilan utamanya itu terletak pada penjualan. Nah, sekarang Ibu tanya ini pelajaran minggu lalu ya, untuk mengingatkan sekalian pretest. Dalam kehidupan sehari-hari, apakah kalian pernah melakukan transaksi jual beli? Pernah Bu. Oke, kalau pernah, sekarang apa itu penjualan? Saya Bu. Secara umum penjualan adalah kegiatan jual beli dijalankan oleh dua belah pihak atau lebih dengan alat pembayaran yang sah. Oke, bagus. Masih ingat ya kalian pelajaran minggu lalu? Penjualan adalah suatu kegiatan dilakukan dua orang atau lebih dalam menawarkan barang atau jasa ya, dengan tujuan memperoleh keuntungan. Metode pembayaran dalam penjualan ada berapa? Ada dua Bu. Ada dua. Ada secara tunai dan ada secara kredit. Transaksi secara tunai, penjual itu langsung mendapatkan uang dari transaksi jual beli tersebut ya. Nah, sekarang pencatatan secara kredit. Nah, ini materi kita hari ini. Nah, sebelum masuk ke materi ini, Ibu akan bagi kelompok diskusi dulu ya. Jadi nanti kalian silakan gabung ke kelompok diskusinya masing-masing. Oke, Ibu bagi kelompok ya. Perhatikan ya. Kelompok 1 itu ada Dinda Pratama. Kelompok 2 ada Meisela Firdayanti. Kelompok ketiga, ini ada Sri Hartati. Sudah semua bagi kelompoknya? Sudah dapat semua ya? Oke, kalau dapat semua kita lanjut ke penjualan kredit. Nah, ketika mendengar kata penjualan secara kredit, apa yang kalian ketahui tentang penjualan kredit tersebut? Saya Bu, Sri Hartati. Jenis
Penjualan kredit merupakan jenis penjualan yang pembayarannya dilakukan dengan cara dicicil dalam rentan waktu tertentu. Penjualan kredit adalah penjualan yang pembayarannya dilakukan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Ya. Nah, jadi perhatikan ya, untuk penjualan kredit, biar kreditnya itu tidak macet, biar kreditnya lancar, ya, penjual harus memperhatikan prinsip. Jadi ada 5 prinsip yang harus diperhatikan dalam pemberian kredit, yang disebut 5C. Yang pertama, itu adalah watak atau karakter. Lanjut lagi, ada capacity atau kemampuan. Selanjutnya, ada kapital. Kapital itu apa? Modal. Iya, modal. Yang keempat, condition of economy atau kondisi ekonomi. Yang selanjutnya, kolateral atau jaminan. Lanjut. Pinter. Nah, pencatatan penjualan kredit. Pencatatan yang dibutuhkan dalam penjualan kredit itu ada 2, ada gross method, ada net method. Nah, di sini langsung ke contoh soal. Saat terjadi penjualan, pembahasannya yang pertama, gross method. Piutang dagang 1 juta pada penjualan 1 juta. Nah, sedangkan yang net method, piutang dagang 980.000 pada penjualan 980.000. Sekarang contoh soal berikutnya. Saat terjadi retur. Nah, pencatatannya adalah retur penjualan 250.000 langsung ya. Nah, pada piutang dagang 250.000. Nah, ini contoh soal ketiga yaitu saat pelunasan. Ini pencatatannya, pembahasannya diperhatikan. Kas 735.000, potongan penjualan 15.000. Pada piutang dagang 750.000. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan sebelum kita masuk ke topik permasalahan ya dari pelajaran kita hari ini. Saya Bu Wulandari. Silakan Lan. Bu, di mana kita bisa melihat berapa lama kredit itu diberikan? Nah, ada yang memperhatikan penjelasan Ibu tadi? Berapa lama? Dari mana melihatnya? Ya Bu, saya Bu Ella Putrani. Dari mana Ella? Dari cara pembayaran yang disepakati antara penjual dan pembeli. Bagus Ella ya, memperhatikan Ibu menjelaskan tadi. Jadi bisa dilihat dari syarat pembayaran, Ulan ya. Oke, ada lagi sampai di sini? Tidak ada Bu. Ini ada headline ya, permasalahan yang harus kalian pecahkan. Banyak orang nunggak cicilan setelah Lebaran. Berdasarkan artikel tersebut, diskusikanlah dengan satu kelompokmu solusi untuk mengurangi tunggakan cicilan yang dilakukan oleh debitur setelah Lebaran. Sekarang silakan kalian diskusikan ke grup WA kalian masing-masing ya. Ibu kasih waktu 10 menit untuk diskusi. Silakan berdiskusi, nanti kalian presentasikan ke depan kelas hasil diskusi kalian. Ya, Bu. Halo, apakah diskusinya sudah selesai? Sudah Bu. Silakan dipresentasikan dari kelompok mana terlebih dahulu. Lespin dari kelompok berapa Lespin? Dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah hasil diskusi dari kelompok 1 mengenai banyak orang nunggak cicilan setelah Lebaran. Itulah hasil diskusi dari kelompok 1. Adakah yang ingin bertanya? Saya dari kelompok 2. Apa yang dimaksud dengan kredit macet? Saya akan menjawab pertanyaan dari Rindi di kelompok 2. Kredit macet adalah di mana nasabah baik individu maupun perusahaan tidak mampu membayar kredit pada tepat waktu.
Ada lagi yang ingin ditanyakan dari kelompok 1? Silakan. Ya, itulah presentasi dari kelompok 1. Ya, kita kasih aplaus untuk kelompok 1. Ya. Terima kasih untuk kelompok 1 atas presentasinya. Untuk kelompok berikutnya, silakan. Saya Bu, dari kelompok 2. Ya, silakan Meisela ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Meisela Firdayanti, saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Banyak orang nunggak cicilan setelah lebaran. Berdasarkan artikel di atas, carilah solusi untuk mengurangi tunggakan cicilan yang dilakukan oleh debitur setelah lebaran. Itulah presentasi dari kelompok 2. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tari Puspita. Saya ingin bertanya kepada kelompok 2. Apa yang dimaksud dengan komprehensif? Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Tari Puspita. Komprehensif adalah segala sesuatu yang bersifat luas dan lengkap meliputi seluruh aspek. Ada lagi pertanyaan dari kelompok lain? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, itulah presentasi dari kelompok 2. Kita beri aplaus untuk kelompok 2. Ya. Oke. Nah, sekarang kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tari Puspita. Saya mewakili dari kelompok 3. Saya akan membacakan hasil diskusi kami. Faktor apa saja penyebab terjadinya kredit macet? Itu saja hasil diskusi kami. Adakah yang ingin bertanya? Perkenalkan, nama saya Meisela Firdayanti, saya dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 3. Apa yang dimaksud dengan debitur? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3. Debitur adalah orang yang mempunyai utang. Gimana kelompok 3? Apakah jawaban dari kelompok 2 itu sudah jelas? Dikasih aplaus untuk kelompok 3. Jadi 1, 2, 3 semuanya sudah tampil. Kalian hebat, kalian luar biasa ya. Oke, sekarang kita post test. Untuk link post test ini Ibu kirim ke chat ya. Ibu tunggu, Ibu kasih waktu post test ini selama 5 menit. Silakan kerjakan post testnya. Oke, waktunya sudah habis, sudah semua? Oke, kalau sudah, nah dari pembelajaran kita hari ini, ada yang bisa memberikan kesimpulan atau apa yang kalian pahami tentang pelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Baiklah, di sini saya akan menyimpulkan hasil pelajaran kita hari ini. Penjualan kredit adalah penjualan yang pembayarannya dilakukan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Oke, bagus. Penjualan kredit, ya. Paham semuanya ya tentang penjualan kredit? Paham, Bu? Paham. Oke, nah selain penjualan kredit, apa lagi yang kita dapat hari ini? Pencatatan yang dibutuhkan dalam penjualan kredit ada 2, yaitu gross method, 2 net method. Terus lagi ada tadi syarat pembayaran ya, untuk melihat berapa lama waktu pembayaran kredit tersebut. Oke, baiklah, kalian sangat luar biasa ya. Itulah materi kita hari ini. Jadi untuk pekerjaan rumah ya. Jadi nanti ada tugasnya itu Ibu bagikan ke grup WA. Pertemuan berikutnya kalian baca modul penjualan dengan wesel dan penjualan secara angsuran. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini ya. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, coba Rinda pimpin lagi doa untuk selesainya. Silakan Rinda. Baiklah teman-teman, untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Rinda.
Terima kasih semuanya ya, sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.